Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epi, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Emi sendiri? Alhamdulillah juga baik, Bu. Walaupun suasana dingin-dingin, hujan ya, tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Di sini kita akan memulai praktek untuk coach dan kuci. Jadi alur percakapannya sesuai dengan arahan dari Ibu Wahdania Sima. Ada tujuan, kemudian ada identitas, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi untuk latar belakang kegiatan Kuci, Ibu Emi tadi seorang guru di kelas rendah ya Bu ya. Iya, Jadi di Ibu kelas ini 2. merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang pertama kurang fokus dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung, kemudian karena ada beberapa hal yang menyebabkan murid tersebut dalam kesulitan menerima pembelajaran seperti itu. Bisa dimulai Iya, Ibu Emi? iya, bisa Saya dimulai. dulu atau tadi Ibu dulu? oh berarti saya coachnya dulu, Ibu kucinya Iya, ya. iya, Berarti siap. Ibu dulu, silahkan. Silahkan untuk mengutarakan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolahan Ibu. Silahkan Ibu. Jadi, terima kasih Bu Epi yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya untuk mengutarakan permasalahan yang sedang saya hadapin, Bu. Jadi gini, saya itu kan ngajar di kelas 2, di kelas rendah. Saya punya persoalan nih, Bu. Anak didik saya itu, dia itu kok saya perhatikan, dia kok malas-malas sekali, Bu. Belajarnya tidak semangat, bahkan di kelas itu sampai dia tertidur, Bu. Kemudian saya itu bingung kok kenapa sih anak ini begini gitu loh. Saya kan sudah capek nih Bu kayaknya menerangkan di depan kelas, tetapi kok saya tengok dia sampai tidur. Ada apa Ya, gitu Bu. Itu kayak yang kurang eh, menerima, ada anak juga yang kurang menerima pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. oh begitu. Jadi Ibu ini mempunyai permasalahan di kelas bahwasannya ada beberapa murid yang memang bermalas-malasan di kelas, kemudian dia itu sampai tertidur ya Bu ya. Iya, Apakah Ibu sudah apa namanya menemukan kenapa anak tersebut itu melakukan seperti itu Bu? Boleh diceritakan Ibu Emi? iya Bu. Jadi saya coba mendekati anak itu, coba menanyakan. Saya bangunkan nih Bu, pelan-pelan anak itu. Eh, tidak yang fokusnya ke satu anak ini ya Bu ya. Yang Ya. sampai tertidur ini satu anak nih. Jadi saya bangunkan, saya tanyakan kenapa sampai seperti itu. Ternyata Bu, dia punya masalah. Dia suka tidak sarapan Bu, gitu di Hmm, rumahnya dan ya. sepertinya dia eh, banyak main 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 daripada untuk Mhm. belajarnya. Jadi dia kayak bermalas-malasan gitu. Ternyata eh, saya tanyakan apa sih persoalannya. Ternyata dia itu di rumahnya Bu hanya ikut dengan kakek neneknya Bu. Jadi Hmm. kakek neneknya itu Iya. tidak karena sudah sepuh, jadi tidak terbiasa pagi-pagi itu membuat sarapan. Jadi dia itu tidak Hmm. sarapan paginya itu, Bu. Jadi anak itu kurang bersemangat, bahkan sampai dia tertidur di kelas, Bu. Jadi permasalahannya yang sudah Ibu pahami adalah karena kurang sarapan ya Bu ya. Terus Ya, kemudian kira-kira ketika Ibu sudah menemukan permasalahannya, solusi apa yang bisa Ibu lakukan dalam menghadapi murid yang seperti itu tadi Bu? nah, saya kan sudah tahu nih, Bu, persoalannya ternyata anak ini ikut dengan kakek neneknya di rumah, sedangkan kakek neneknya ini tidak
terbiasa dengan sarapan. Anak ini, saya coba nih kemarin, pagi saya kebetulan, saya kan sudah berangkat, anak ini juga berangkat, saya coba nih ajak dia ikut sarapan dengan saya di Iya. kantin. Ternyata ketika Mm-mm. dia ikut sarapan dengan saya, kok dia belajarnya itu semangat. Berarti kan Hmm. dia itu mungkin maunya dia dengan perut yang kenyang sehingga belajar itu juga Lebih kan fokus lagi. fokus, nyambung dia, Bu. Iya. Dan saya tanyakan juga kemana orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu bekerja di luar negeri, Luar yang ibunya. negeri. Kemudian bapaknya itu memang sudah berpisah dengan Oh, berpisah. Jadi ya, ternyata Ibu sudah menemukan solusi ketika anak tersebut sarapan pagi, maka dia akan lebih fokus lagi untuk mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Tetapi sebaliknya, apabila anak tersebut tidak sarapan, maka akan tidak memperhatikan pembelajaran yang berlangsung, bahkan sampai menyebabkan anak tersebut tertidur ya Bu ya. iya, Seperti Bu, itu. betul. Betul sekali, Kira-kira Bu. Ibu ada apa namanya keinginan lagi atau permasalahan lagi anak tersebut itu bisa fokus lagi dalam pembelajaran selain yang Ibu utarakan permasalahan yang belum sarapan tadi. Bisa Ibu Iya. ceritakan? Silahkan. Jadi ketika anak itu eh, tidak sarapan, maka anak itu ternyata dia kurang fokus ya. Jadi solusinya, Hmm, saya kan masa iya Bu, setiap pagi saya harus ajak dia terus kan. Kadang-kadang kan iya. kita nggak sarapan di kantin, saya kan seringnya sarapan di Mm-mm. rumah. Iya, benar Gitu. Jadi sekali Ibu. saya punya solusi nih, coba saya nanti akan datangi dengan apa, bicara langsung dengan kakek neneknya. Tapi Mm-mm. kalau memang kakek neneknya ini eh, tidak biasa masak pagi, mungkin saya bisa sarankan dengan kakek neneknya gimana anak ini di cateringkan di kantin. Ya, Jangan, nah, sebenarnya dia sudah dikasih nih Bu duit jajan, tapi uang ternyata anak jajannya. ini, Mm-mm. anak ini mungkin makannya yang kurang tepat Bu, beli makannya yang nggak pas untuk sarapan gitu. Dia hanya beli jajan-jajan yang hanya sekedar namanya anak-anak ya nggak ngerti ya Bu Iya. ya. Jadi mungkin lebih minta perhatian dari kakek neneknya itu uh, supaya dia apa dipesankan di warung atau enggak lebih diperhatikan lah untuk soal sarapannya gitu. Kemudian memang anak ini Bu, selain daripada memang dia kurang fokus, ternyata memang IQ-nya agak rendah Bu. Oh, seperti itu. Jadi, selain Ibu menemukan permasalahan ketika anak tersebut belum fokus di kelas, ada permasalahan lagi nih. Ternyata anak tersebut Hmm. kurang ya, Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu menghadapi ataupun solusi untuk anak tersebut supaya EQ-nya itu lebih diperhatikan lagi untuk orang tuanya atau jalan keluarlah supaya anak tersebut itu ketika diberikan pembelajaran itu nyambung. Bolehlah Ibu untuk memberikan penjelasan seperti itu, Bu. Jadi gini Bu, kalau anak ini kan satu memang ternyata dia uh, dalam pembelajarannya itu kurang kurang bisa tanggap, Hmm, gitu, kurang cepat nanggap disebabkan karena dia itu baca tulisnya itu masih lemah. Kemudian dia itu juga males di baca tulisnya ini lemah, pembelajarannya kurang diterima. Ini karena dia belum belum fasih dalam membaca dan menulis. Kemudian disebabkan juga karena faktor dia kurang kurang sarapan. kurang Jadi perutnya diperhatikan. ya Bu. Jadi menurut saya sih, saya ini punya angan-angan nih. Saya mau ngomong dengan, oh, kalau untuk soalan sarapan nanti kayak makan pagi itu mungkin saya minta solusi dengan kakek neneknya itu supaya lebih diperhatikan untuk uh, untuk makan paginya gitu. Kemudian Hmm. kalau untuk pembelajarannya saya mungkin akan lebih memberikan materi-materi tambahan Bu, seperti yang kayak pas jam pembelajaran dia saya lebih utamakan untuk praktek untuk baca tulisnya itu. Saya beri waktu khusus. Ketika ada soal-soal, saya mungkin saya kasih soalnya yang lebih
tidak terlalu berat, lebih ringan. Kita bedakan seperti dengan pembelajaran diferensi, Bu. Oh iya, benar sekali Ibu. Oh, jadi dibedakan kan ya Bu ya. Jadi dia lebih saya fokuskan ke baca tulisnya. Kemudian mungkin solusi ini saya pengen memberikan les Bu untuk anak ini Mm-mm. di luar jam sekolah. Pembelajaran luar sekolah. Iya, Jadi untuk solusi ke depannya Ibu akan memberikan les ataupun privat kepada khusus ya untuk anak tersebut supaya lebih belajar apa namanya membaca lagi karena kan kunci untuk anak SD itu memahami pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan itu kuncinya satu ya Bu tadi bisa iya, membaca. Jadi kalau iya. sudah bisa membaca nanti insya Allah anak tersebut dapat memahami pembelajaran yang kita berikan. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi Bagaimana perasaannya Bu Emi? saya menyarankan untuk dia ini les gitu Bu ya. Ya, Tapi karena begini Bu ya, les ini mungkin kalau pribadi saya di luar jam sekolah mungkin saya tidak bisa memberikan waktu lebih karena Bu karena waktu ya, Bu ya. ya, karena di Hmm, luar jam sekolah saya punya pekerjaan lain yang harus saya tanganin. hmm. Jadi saya punya ide nih Bu. Saya mau berkolaborasi dengan guru saya, salah satu rekan sejawat saya. Kebetulan memang dia punya waktu luang dan beliau itu memang masih honor dan ingin membuka les di rumahnya gitu. Rumahnya. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya supaya teman saya itu mendapatkan kalau ini penghasilan mungkin ya dari les tambahan itu kan biasanya orang tuanya itu memberikan apa ada rewardnya gitu lah ya. Heeh. Kan berarti bayar tapi rewardnya untuk guru les gitu. Mungkin Hmm. kalau untuk orang tuanya mudah-mudahan nggak keberatan sih karena orang tuanya itu kan kerjanya Di luar di mana negeri. ya? Mungkin Hmm, Ibu langsung berkonsultasinya dengan orang tuanya ya, Bu, daripada sama kakek dan neneknya. soal Seperti biayanya. itu. Iya, soal biayanya. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu bagaimana perasaannya ketika sudah meluapkan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini atau malam ini? Ya Bu, saya sudah merasa lebih lega gitu, lebih plong karena saya sudah menyampaikannya dengan Bu Epi. Kemudian saya sudah menemukan solusi yang akan saya lakukan gitu Bu. Iya, mudah-mudahan ini nanti jalan terbaik, solusi terbaik untuk Ibu Emi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu Emi. Ya, Untuk terima kasih banyak eh, ya Bu Epi ya. iya, sama-sama Ibu. Sekarang gantian ya Bu ya. Jadi Oh, setelah iya. Ibu Emi mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi, saya juga ada sedikit masalah Bu tentang Jadi apa gimana Bu? namanya tentang murid saya di sekolah. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Waduh, saya sangat bersedia, Bu, karena saya sudah dibantu dengan Ibu. Saya siap mendengarkan permasalahan Ibu, gitu. Jadi, permasalahan apa, Bu, yang sedang Ibu hadapi? Ya, yang pertama itu saya mengharapkan ke depannya ingin menemukan solusi ya Bu permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi permasalahannya adalah kemarin belum lama ini saya itu menemukan ada dua orang yang berkelahi di sekolah. Oh Jadi iya, Bu. awalnya saya bisa menceritakan ya Bu ya kronologinya. Jadi Ya, awalnya ada dua anak ini namanya Mahesa dan Rido. Jadi mereka itu awalnya saling ejek mengejek, saling bully membuli, maksudnya bercanda awal-awalnya. iya, Tapi iya, iya. ternyata dilanjutkan sampai istirahat itu mereka berkelahi. Kemudian saya menanyakan nih Bu, apa namanya permasalahan mereka berdua, kenapa kalian sampai berkelahi? Mm, Kemudian ada salah satu anak yang menceritakan bahwa tidak terima tuh karena menyinggung, perkataannya ada yang menyinggung. Karena Jadi, memang salah satu dari anak ini mempunyai sifat yang temperamennya lebih dari anak yang lain, Bu.
Mm-mm. Terus kemudian anak yang memang, apa namanya, tidak terima ini saya bawa ke, apa namanya, ke ruangan saya, ke kantor atau ruang guru, kemudian saya menggali tuh, kenapa kamu sampai berbuat seperti itu kepada temanmu, padahal temanmu itu menurut ibu bahasanya Iya, itu tidak menyinggung, tapi kenapa kamu berpikir bahwa itu menyakiti hati kamu. Kemudian dia itu apa namanya bercerita bahwasanya memang ada permasalahan yang terjadi di rumah sehingga dia itu ketika ada orang lain yang ngomong orang tua maka dia itu akan tersinggung seperti itu Ibu Emi. jadi ibu itu punya persoalan. Ada anak yang bernama itu yang punya karakter nih, karakternya panasan lah Bu ya. Iya, Mungkin dengan usia usia dia itu yang masih SMP itu kan mungkin usia-usia labil. yang mencari jati diri. Jadi dia itu suka cepat Iya. sampai dengan perkelahian gitu ya, sampai di lapangan Iya, ya di dari dilanjutkan waktu istirahat. Heeh, Awalnya heeh, tuh ketika pelajaran saya cuma saling ngecek-ngecek aja. heeh. Awalnya, kamu misalnya dengan bahasa seperti ini, Bu, Rido belum mengerjakan PR. Terus, iya, saya Nggak bilang iya, terima. tapi Ridonya nggak terima. Udah, saya tuh udah ngerjain, kamu nyontoh Iya, seperti iya. itu sampai sampai dia, iya, dia Bu kerja di bengkel terus, sama bapaknya disuruh kerja. Terus dia bilangnya saling menyaut-nyaut, tapi ternyata ada salah satu yang tidak terima dan kemudian dilanjutkan untuk berkelahi. Seperti Hmm. itu Ibu Jadi Emi. kira-kira Bu, dengan persoalan si Rido ini, kira-kira ada nggak solusi bagi Ibu untuk menyelesaikan masalahnya Rido ini? Kira-kira apa sih yang Ibu pengen lakukan untuk menyelesaikan persoalan Rido yang punya karakter yang lumayan itu ya, lumayan keras Temperamen, ini, gampang temperamen marah. ini? Mm-mm, Jadi mm-mm. pertama saya panggil anaknya ke kantor, kemudian saya apanya bukan interogasi ya, saling eh, apa empat mata lah ya Bu, ngobrol Iya. dengan bahasa yang memang sudah saya tertata rapi supaya tidak menyakiti karena memang anak ini karakternya yaitu tadi mudah tersinggung. Jadi saya gali nih, saya Iya, Bu. gali kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu padahal temanmu itu ya biasanya juga seperti itu gitu loh. Tapi kenapa Mm-mm. hari ini sampai kamu lanjutkan untuk berkelahi? Jadi ternyata dia itu ada permasalahan di rumah. Kalau saya itu Bu, pulang sekolah itu nggak boleh main sama orang tua saya. Saya harus membantu orang tua saya untuk bekerja di bengkel. Padahal saya itu punya keinginan, saya itu pengen nih seperti apa namanya teman-teman saya yang lain pulang sekolah santai Bu, nggak mikirin pekerjaan. Padahal pekerjaan ini itu sangat berat bagi saya. Seperti itu. Jadi intinya, tapi apa namanya dia itu tidak bisa atau tidak apa takut kepada orang tuanya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya itu karena bapaknya itu mudah marah seperti Iya, itu. iya, 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 iya. Jadi artinya Rido ini punya karakter yang mau cepat marah, cepat emosi itu disebabkan karena di rumahnya itu kalau dia punya keinginan uh, terhalangi lah dengan orang Ya, tuanya yang punya sifat juga keras ya Bu ya. Jadi ya, Rido ini kemauannya ini tidak dituruti dengan orang tuanya ini lebih memaksakan kemauannya kepada si anak ini. Jadi ini iya, persoalannya yang ada di rumah ya. Jadi mm, kira-kira apa nih Bu solusinya Ibu untuk menyelesaikan masalahnya Rido dengan orang tuanya nih? Kira-kira solusi iya. apa nih Kalau yang solusinya bertujuh yang pas pertama, gitu? yang pertama adalah saya memberikan pengertian kepada Ridho bahwasanya orang tuanya ini adalah berpikir positif ataupun demi kebaikan Ridho ini mungkin orang tuanya ini memberikan bekal dari dini supaya nanti mengerti kehidupan yang selanjutnya seperti itu Bu. Jadi kalau saya pikirannya hidup itu keras. Jadi kamu harus punya bekal nih untuk bekal kamu nanti dewasa seperti itu. Cuman kan namanya masih anak-anak belum sampai pikirannya Iya seperti betul. itu. Jadi kita harus menemukan apa namanya menggabungkan antara orang tua
dan anak tersebut supaya dua-duanya itu saling mengerti dan pengertian. Jadi intinya Iya, saya memberikan pengertian kepada Ridho bahwasanya orang tuamu ini memberikan jalan terbaik untukmu untuk masa depanmu seperti itu. Terus kemudian saya memberikan pesan kepada Ridho bahwasanya apapun yang dikatakan ataupun yang dinasihati untuk Ridho ini untuk kebaikanmu dan kamu walaupun kamu itu berkata apa namanya melakukan hal benar ataupun salah itu jangan dijawab karena orang tua itu tidak suka ketika dinasehati anaknya jawab seperti itu. Jadi kita melakukan tindakan aja. Insya Allah tidak ada orang tua itu yang apa namanya memberikan menyuruh anaknya itu untuk berbuat tidak baik pasti baik untuk anaknya. Jadi saya memberikan pengertian seperti itu kepada Ridho. Jadi jadi alhamdulillah dengan mm, apa namanya, dia bisa mengungkapkan perasaannya itu kepada saya, betul betul. sampai hari ini sudah mulai apa namanya, menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau ditanya dulu itu selalu kata-katanya itu tinggi, Bu. Jadi sekarang Iya, kalau iya, ditanya iya. lebih rendah lagi bicaranya, seperti itu Jadi Ibu Emi. artinya Ibu Epi ini lebih ke pendekatan kepada Ridho, Ya, memberikan pengertian-pengertian bahwa memang benar di dunia sekarang ini, apalagi di apa zaman-zaman sekarang ini ya Bu ya, mencari iya, pekerjaan yang sangat susah ya, tidak mhm. mudah mencari uang. Ya artinya dengan usaha sendiri yang orang tuanya Ridho punya dan orang tuanya ini mendidik Ridho supaya ikut belajar bekerja dengan orang tuanya itu Iya, membantu bekerja ya supaya membantu. Ridho ini Ridho ini punya kemampuan yang bisa Mhm. untuk mencari uang gitu ya. Iya. Jadi lebih lebih ke pendekatan kepada Ridho untuk memberi Ya, belajar pendekatan personal lah, Bu, ya, seperti itu. Jadi anaknya ini kemudian ternyata seneng gitu loh, Bu, kalau misalnya ada yang memperhatikan ya mungkin karena latar belakang di rumah itu orang tuanya sibuk. Jadi terus kemudian memaksakan anaknya untuk sibuk juga. Jadi anak ini nih kurang perhatian. Sebenarnya kalau melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut, dia itu bisa tuh mengungkapkan isi perasaannya. Karena kalau di rumah dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau seperti itu. jadi kira-kira Bu Epi nanti komitmennya itu dengan Ridho ini apakah selalu akan memberikan pendekatan terus dengan Ridho atau kira-kira akan melibatkan orang lain untuk pendekatan kepada Ridho ini untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah hanya Ibu Epi sendiri atau mau melibatkan orang lain Bu kira-kira komitmennya ke Ya, depan? untuk kedepannya saya akan melibatkan orang lain karena memang waktu ya Bu ya, karena Iya, Ridho yang mm, lain itu tidak hanya Ridho. Jadi betul saya itu sekali Bu. ngajar 10 kelas, jadi ada beberapa siswa yang memang mirip-mirip tuh karakternya seperti itu. Yang pertama saya berkolaborasi dengan guru BK, kemudian wali kelas, Mm, kemudian nanti kapan-kapan saya akan menemui orang tuanya supaya lebih apa namanya lebih halus lagi dalam menasihati Ridho supaya kedepannya anak ini nih karakternya tidak seperti orang tuanya karena kalau saya lihat dari cerita Ridho itu memang karakter orang tuanya itu ya hampir sama Bu keras juga oh temperamen iya, juga iya. seperti itu jadi saya juga nanti untuk memberikan pengertiannya juga harus memilih kata-kata yang tidak menyinggung orang tuanya Ridho tersebut supaya tidak salah paham seperti itu Ibu Emi. Jadi kira-kira Bu Epi, nanti kan Ibu mau ketemu dengan guru BK nih, kemudian wali Hmm. kelas dan orang tuanya Ridho. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Gitu. Mulainya tuh kapan? Eh, mungkin setelah apa namanya kita kan bentar lagi mau apa namanya semesteran ya Bu ya. Iya, Jadi iya, iya, mungkin iya. sebelum semesteran itu biasanya ada rapat, kemudian ada Hmm, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran, wali kelas ataupun guru bimbingan konseling. Jadi nanti saya ketika rapat itu saya akan bicarakan dulu dengan kepala sekolah dan teman sejawat yang terlibat seperti itu supaya nanti diagendakan untuk bertemu dengan orang tuanya Ridho supaya anak ini tidak melakukan hal yang sama sampai berkelahi dengan
temannya, seperti itu, Bu. Artinya dalam waktu dekat nanti Iya. Ibu bertemu dengan orang tuanya Rido dalam acara sebelum itu ya, pembagian rapot ya mungkin ya? Ya, sebelum semesteran biasanya ada rapat Ada. dulu. Heeh, Oh, kan harus ada aturan beberapa dulu. yang harus diselesaikan. Jadi, nomor kan biasanya dibagi nomor ya, Bu, kalau untuk semesteran. Jadi Itu melibatkan nanti orang tua juga ya, Bu ya ya? kalau anak-anak ini masih ada permasalahan, jadi harus diselesaikan dulu, baru nanti dikasih nomornya, seperti itu. Oh, begitu Iya, rupanya. Jadi jadi selesai dulu, teman-teman. nanti ada masalah lagi sebelum bagi rapat, kita rapat dulu juga. Jadi apa yang harus Mm-mm. pertimbangan apa nih anak-anak nih, apa yang apa nilainya seperti apa, terus kemudian permasalahan seperti apa, nanti kita ungkapkan di sekolahan ketika rapat yang dipimpin oleh kepala sekolah, seperti itu, Itu Bu. nanti artinya itu ketemu dengan orang tua. Kalau ketemu Hmm. dengan guru BP atau wali kelas itu kan Ibu Hmm, bisa setiap saat ya iya, di iya, sekolahnya. jadi Tapi semuanya dengan tahu orang gitu loh, Bu. Iya, tapi Mhm. kalau dengan orang tua murid, ada kemungkinan dalam waktu dekat ini dua Iya, session ya, sebelum semesteran dan iya, sebelum sesudah. pembagian raport, ya, Heeh, benar sekali, sesudah Ibu. semesteran sebelum pembagian raport gitu. Jadi itu yang mungkin solusi dari Ibu dengan persoalan Rido yang punya karakter yang agak Temperamen. panas, temperamen yang tinggi ini, Ibu sudah menemukan solusi ke depannya. Jadi kira-kira setelah Ibu menemukan solusi yang Ibu akan jalani nanti, kira-kira gimana Bu? Perasaannya Ibu setelah berbicara dengan saya, gimana rasanya Bu? Alhamdulillah saya merasa plong ya Bu ya, karena bisa curhat langsung dengan Ibu Emi. Sangat luar biasa sekali untuk apa namanya hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita ataupun saya sendiri bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Jadi saya senang banget dan bahagia Ibu Emi. Tapi Bu Epi juga memang sudah itu ya seorang guru yang luar biasa hebat ya sebagai guru agama. Jadi pendekatannya dengan ridho, sudah cukup sabar sampai dengan mau bertemu dengan orang tuanya. Tapi ya itu tadi ya sesuai dengan yang Ibu sampaikan harus dengan cara yang pelan-pelan karena Pelan-pelan. mungkin saja karakternya Ridho ini yang keras dan temperamen tinggi. uh, Mungkin dari orang tuanya ternyata memang lebih Iya, keras lebih lagi. lagi. Iya, jadi ibu dengan cara dengan menyampaikannya harus dengan yang pelan-pelan ya Iya. menurut ibu tadi ya. Memilih Takutnya kata nanti yang malah terbaik lah, Bu, hmm, supaya tidak menyinggung seperti itu. takutnya nanti malah membuat keributan ya. Nah, jadi masalah lagi kan. Jadi malah repot, anaknya mutung tuh nggak mau sekolah kan. Jadi pusing. Pokoknya terima Iya, kasih untuk Ibu Emi yang pengalaman-pengalaman dalam menghadapi anak-anak yang seperti itu kan menurut saya Ibu ini sangat luar biasa gitu loh, solusi-solusinya, kemudian saran-sarannya. Jadi mungkin kedepannya ya saya akan menggunakan saran dan solusi dari Ibu Emi, walaupun saya sendiri sudah melakukan solusi tersebut, tapi nanti saya lebih mematangkan lagi solusi dan saran dari Ibu Emi seperti itu, ya Ibu. sepertinya memang yang luar biasa bukan saya mungkin Bu, dari Ibu Epi yang sudah luar biasa menghadapi Ridho dan dengan langkah-langkah Ibu yang akan ambil tuh memang luar biasa sekali. Semoga kedepannya Ibu bisa menghadapi Ridho-Ridho di yang lain ya Bu ya. Tetap Amin. Kalau semangat ya bisa Bu ya dan juga diberantas, Bu, nggak ada ridho-ridho yang lain seperti itu. iya, stop bully. Sekarang kan stop bully ya. Stop Mm-mm. bully. Harus baik-baik semuanya. Seperti itu. Pokoknya Ibu Semoga Emi kedepannya luar biasa sekali. kita tetap semangat dan kita bisa Amin. menjalankan tugas sebagai seorang guru yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bu ya. Mungkin Mhm. itu saja ya Bu ya. Iya, Ya, mungkin itu saja. Ya Alhamdulillah. Ibu Emi, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita Kita akhiri akhiri ya ya Bu, Bu. sama-sama ya Bu ya. Ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.